Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Yusuf dengan NIM 1910-20568. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan mengenai supervisi pekerjaan sosial. Yang pertama adalah jelaskan konteks supervisi dalam praktik pekerjaan sosial. Nah, sebelumnya untuk pekerjaan sosial sendiri merupakan sebuah profesi yang memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan keberfungsian sosial. Nah, di sini Paksos menempatkan diri sebagai profesi. Nah, ternyata Paksos sendiri memiliki erat kaitannya dengan kesejahteraan sosial, di mana kesejahteraan sosial ini merupakan sebuah sistem di mana pekerja sosial ini mampu untuk melaksanakan aktivitas profesinya. Namun melihat kesejahteraan sosial ini menjadi suatu sistem sebagai wadah pekerja sosial, tampaknya kesejahteraan sosial ini memiliki beberapa masalah. Dalam artian kesejahteraan sosial ini sampai sekarang masih menjadi sebuah tujuan utama, sehingga masalah ini menjadi pondasi yang harus diselesaikan sehingga kesejahteraan sosial ini bisa dicapai. Nah, masalah-masalah tentang kesejahteraan sosial ini tentunya sangat banyak, baik berupa kemiskinan, kemudian penelantaran, kemudian trafficking, kemudian juga kesehatan jiwa, terus kemudian pendidikan dan lain-lain. Sehingga masalah-masalah ini tentu perlu untuk diselesaikan dahulu untuk mencapai kesejahteraan sosial. Nah, namun hari demi hari bisa kita saksikan bahwa masalah ini semakin hari semakin menumpuk dan bertambah. Nah, hal ini ketika tidak direspon dengan baik oleh pekerja sosial selaku profesi yang berkecimpung dalam dunia kesehatan sosial, tentu ini menjadi sebuah permasalahan, sebuah problem dari profesi ini. Sehingga bagaimanapun juga tentang efektivitas dari profesi ini ataupun profesi pekerja sosial perlu untuk dimaksimalkan. Nah, salah satu cara untuk bisa memaksimalkan profesi pekerjaan sosial adalah dengan memasukkan unsur supervisi. Nah, apa tuh supervisi itu? Jadi menurut Kadusin, supervisi adalah sebuah kegiatan yang berupa pelatihan yang disampaikan atau diberikan kepada staf untuk meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien. Sehingga di sini penempatan dari supervisor menjadi suatu hal yang penting dan yang utama. Karena kenapa? Karena dengan adanya supervisor ada beberapa hal yang bisa didapatkan, baik itu inisiatif dan inovasi, kemudian strategi, kemudian teknik, pendekatan, kontekstualisasi teori, pengembangan kode etik. Dan di sini bisa lebih dimaksimalkan dan lebih dikembangkan, sehingga di sini seorang pekerja sosial mampu meningkatkan kualitas dirinya sebagai profesi yang bernaung dalam bidang kesejahteraan sosial. Nah, dalam hal ini ilmuwan kesejahteraan sosial Kadusin dan Harkness menyampaikan adanya signifikansi supervisi dalam pekerja sosial. Ini ada beberapa, yang diantaranya adalah organisasi pelayanan membutuhkan birokrasi, rantai komando, pembagian tugas, dan distribusi daya manusia demi efektivitas layanan. Nah, tentunya di sini kita bisa memahami bahwa pekerja sosial ini ketika dia bekerja
tanpa di situ adanya birokrasi, adanya lembaga ataupun instansi yang di situ terbentuk pembagian tugas, maka pekerja sosial sulit untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, di mana di situ tidak adanya kurangnya mendapatkan legalitas, kemudian kurangnya mendapatkan dukungan ketika satu hal yang tidak bisa tertangani untuk bisa dibantu oleh pihak-pihak lain seperti itu. Dan kemudian juga tidak ada pengontrol dari kegiatan pekerja sosial ini gitu. Dan kemudian selanjutnya dimilikinya otonomi profesi merefleksikan tujuan utama profesi. Meskipun seorang pekerja sosial di situ memiliki otonomi untuk menjalankan pekerjaannya ataupun profesinya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pekerja sosial terhadap klien. Namun di situ otonomi di situ tetap terbatas, dalam artian kode etik yang ada dalam profesi pekerja sosial harus tetap dipegang teguh. Dan di sini perlu ada seorang yang bisa mengkondisikannya, yakni adalah supervisor. Kemudian perlunya mengawasi kepatuhan pekerja sosial terhadap prosedur pelaksanaan tugas. Nah, di sini berkaitan dengan tadi, seorang supervisor di sini dia bekerja untuk mengawasi dan mengkontrol bagaimana seorang pekerja sosial ini mampu melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan tepat, sehingga adanya kesalahan-kesalahan di situ bisa diminimalisir ataupun dimanage dengan baik, sehingga kualitas pelayanan bisa dimaksimalkan dan optimal seperti itu. Kemudian perlunya perlindungan atas hak-hak klien. Kita tahu bahwa klien dalam sebuah pelayanan dia memiliki hak-hak yang perlu untuk dilindungi, dan sebagai manusia tentu kesalahan ataupun lupa atau kelalaian terhadap suatu kinerja ini menjadi hal yang kewajaran. Nah, supervisor di sini memiliki hal yang penting dalam penanganan atau pengkondisian hal-hal seperti ini, di mana adanya sikap mengawasi dan kontrol dari supervisor ini tentunya akan meminimalisir adanya hal-hal yang tidak diinginkan, di mana ketika seorang pekerja sosial di sini lalai, maka di seorang supervisor bisa mengingatkan untuk mengembalikan dari kualitas kinerja seorang dari seorang pekerja sosial. Kemudian keterbatasan pengetahuan dan keterampilan karena dinamika kasus berkembang lebih cepat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa masalah-masalah yang ada semakin hari ini semakin bertambah, dan sering kita temui bahwa masalah-masalah ini berkembangnya cepat, lebih cepat ketimbang respon untuk penyelesaiannya, sehingga dengan hal yang kita tahu ini perlu adanya keseimbangan antara masalah yang berkembang dengan cepat dan penyelesaian, sehingga ketika berkembangnya masalah dengan cepat, kemudian penyelesaian juga bisa cepat dilaksanakan dengan berimbang, maka adanya masalah yang semakin berkembang biak ini bisa diminimalisir dan dinetralisir bahkan seperti itu. Nah, kemudian mungkin seperti itu yang bisa disampaikan untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan kembali materi apa yang Anda ketahui dalam presentasi kelompok Anda. Di sini saya kemarin menjelaskan tentang problem dan innovation, beberapa permasalahan dan inovasi dalam supervisi pekerjaan sosial. Problem-problem di sini yang pertama adalah tentang penempatan supervisi pada kinerja pekerja sosial. Ada beberapa pihak yang tidak menyetujui adanya supervisi dalam pekerja sosial. Hal ini dikarenakan
dengan adanya supervisi ini ternyata menimbulkan adanya ketergantungan, kemudian menghambat pengembangan diri, kemudian melanggar hak pekerja untuk otonomi, kemudian status profesional yang semakin menurun dari seorang pekerja sosial. Nah, hal-hal ini merupakan permasalahan-permasalahan yang tidak bisa kita butakan. Namun secara umum dan secara kebanyakan pekerja sosial ini menilai bahwa supervisi ini memang diperlukan untuk meningkatkan diri, kemudian meningkatkan kualitas kinerja, sehingga efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan itu bisa maksimal, seperti itu. Dan kemudian juga dalam prosesnya, meskipun di sini ada dinamika, supervisi memiliki 3 metode. Yang pertama adalah peer group supervision, di mana di sini supervisi tidak mengharuskan adanya pihak yang berada di strata di atas seorang pekerja sosial, melainkan di sini pekerja sosial hanya diperlukan untuk saling sharing ataupun mencari pembelajaran kepada pekerja sosial lain, sehingga di situ proses supervisi hanya dilakukan kepada teman-teman sejawat, seperti itu. Namun dalam konteks ini lebih dikondisikan dalam sebuah grup, sehingga ada waktu tertentu yang dikondisikan sebagai bentuk di situ untuk melaksanakan sharing, kemudian tukar pengalaman dan tukar masalah untuk diselesaikan secara bersama dalam kelompok-kelompok tersebut yang terdiri dari teman sejawat atau teman seprofesi, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi peer consultation. Nah, di sini konsultasi teman sejawat. Ketika yang tadi itu mengarahkan pada grup. Nah, untuk yang kedua ini mengarahkan pada supervisi yang bertindak secara pribadi yang dilakukan oleh teman sejawat, sehingga di sini pekerja sosial melakukan supervisinya kepada pekerja sosial lain secara 4 mata. Saat orang berhadapan dengan satu orang, sehingga di situ tidak untuk kelompoknya 2 orang yang saling berkomunikasi untuk mengembangkan diri. Kemudian supervisi debirokratisasi tanpa batas. Supervisi dalam konteks perawatan terkelola. Nah, di sini supervisi lebih ditempatkan sebagai seorang pihak, sebagai pihak yang di situ dia memiliki strata yang sedikit lebih tinggi, yang dimana pihak ini memiliki kewenangan untuk mengkondisikan, kemudian untuk melakukan konseling, kemudian melakukan koordinasi dan melakukan pemimpinan kepada kerja sosial untuk meningkatkan kualitas dari pekerja sosial ini semakin baik dan efektif dalam menjalankan tugasnya, seperti itu. Kemudian melihat dari itu adanya 3 metode tersebut, ternyata seperti yang kita tahu dalam buku referensi yang kita baca, ini ada beberapa masalah dalam profesional dan birokrasi pekerja sosial. Yang pertama seperti tadi, yaitu otonomi Peksos. Nah, di sini karena Peksos sebenarnya memiliki otonomi tapi yang terbatas, sehingga supervisor di sini memiliki peran penting bagaimana
Peksos ini supervisor ini mampu memediasi kepada Peksos agar bagaimana dia bisa menerima otonomi yang ada ini untuk dimaksimalkan sebagai proses pelayanan, bukan kesewenang-wenangan. Dan kemudian juga organisasi semakin diatur oleh standar profesional, dan profesional semakin tunduk pada kontrol birokrasi. Hal ini tentu tidak bisa dianggap sebagai hal negatif serta-merta, karena bagaimanapun juga adanya organisasi itu yang mengatur seorang pekerja sosial, adanya birokrasi yang mengatur seorang pekerja sosial, tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa itu nanti akan memberikan keterbatasan bagi seorang pekerja sosial untuk mengaktualisasikan kemampuan-kemampuan yang dia miliki untuk diterapkan dalam proses intervensi. Namun hal ini pun juga tidak bisa menjadikan seorang pekerja sosial untuk menutup mata bahwa kadang adanya aktualisasi yang ingin diterapkan itu ternyata tidak sesuai, sehingga proses birokrasi ini menjadi sebuah keuntungan dalam penerapan atau pelaksanaan dari pekerja sosial. Kemudian selebihnya dari itu, adanya birokrasi tentu membantu agar kinerja itu semakin mudah, karena di situ ada pembagian tugas, dan kemudian di situ juga kinerja akan lebih memiliki legalitas, karena tentunya adanya birokrasi di situ akan ada legalitas yang bisa dipertanggungjawabkan, baik itu legalitas yang dipermohonkan kepada pihak pemerintah ataupun legalitas yang dipermohonkan kepada khalayak umum. Kemudian rekapitulasi profesionalis supervisi. Nah, berkaitan dengan pernyataan saya yang pertama tadi, bahwa ada beberapa orang yang kurang setuju dengan adanya supervisi pekerja sosial. Namun secara umum dari rekapitulasi survei yang dilakukan tentang pentingnya supervisi ini, hampir keseluruhan itu menyatakan bahwa adanya supervisi ini memberikan keuntungan atas kemaksimalan dan efektivitas dan efisiensi dari kinerja seorang pekerja sosial, seperti itu. Dan kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, berikan contoh proses supervisi pekerjaan sosial. Di sini kita bisa melihat tentang burnout, di mana burnout ini menjadi satu hal yang kewajaran bagi seorang karyawan, khususnya dalam konteks ini adalah pekerja sosial. Nah, hal yang menjadi permasalahan ketika burnout ini menimpa pekerja sosial, untuk efektivitas, kemudian kinerja dan aktualisasi dan implementasi dari pekerja sosial ini untuk menyelesaikan masalah dari seorang klien tentu menjadi problematika, dimana tidak mungkin seseorang itu akan menyelesaikan masalah orang lain ketika dia sendiri masih belum menyelesai atas masalahnya sendiri. Nah, di sini seorang supervisi perlu untuk memaksimalkan kekuatannya, baik sebagai konsultan maupun koordinator maupun pemimpin, untuk mampu mengkondisikan pekerja sosial ini dalam masa burnout ini agar dia mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri
sendiri terlebih dahulu. Bagaimana tentu kita mengetahui bahwa supervisor tentu dia memiliki kemampuan yang dan pengalaman yang lebih dari orang yang diberi supervisi. Dalam konteks ini pekerja sosial. Nah, sehingga pemahaman supervisor yang lebih mendalam tentang pekerja sosial tentu di sini akan memberikan pengalaman-pengalaman dan arahan khusus yang lebih tepat kepada pekerja sosial untuk bagaimana di sini seorang pekerja sosial bisa lebih cepat dalam memanage burnout yang menimpa dirinya. Sehingga di sini seorang supervisor bisa mengkondisikan dan mengkontrol bagaimana agar pelayanan kepada klien ini bisa maksimal dalam hal apapun. Dalam hal ini meskipun seorang pekerja sosial dalam keadaan burnout, maka supervisor bisa melakukan tindakan-tindakan lain untuk mencegah adanya kesalahan dalam kinerja. Sehingga mungkin di sini nanti seorang supervisor bisa mengalih tugaskan kepada teman sejawat dan memberikan waktu sejenak kepada seorang pekerja sosial ini yang dalam masa burnout ini untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti itu. Sehingga proses kepemimpinan dari supervisor di sini menjadi hal yang vital. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang beberapa pertanyaan yang diajukan untuk menyelesaikan PTS ini. Dan bila dari yang saya sampaikan tadi ada yang kurang bisa difahami dan pertanyaan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.